الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, patutlah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang ini Allah masih membimbing, Allah masih memberi petunjuk, sekaligus mengingatkan kepada diri kita untuk hadir dan melaksanakan sholat ibadah Jum'ah atau ibadah Jum'ah dalam kondisi sehat walafiat. Semoga syukur kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan, karena di antara ungkapan syukur yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tak lain berharap ada tambahan nikmat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasul teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan umat Islam yang senantiasa taat melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Melalui khutbah di atas mimbar ini, saya secara pribadi dan kepada saudara-saudaraku umumnya mengajak untuk dari waktu ke waktu agar ada usaha yang maksimal untuk meningkatkan takwa-takwa kita kepada Allah, yaitu melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Saudara-saudaraku jamaah Jum'ah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Maka di antara 12 bulan itu, saudaraku, ada di antara 4 bulan yang disebut sebagai bulan Ashhurul Hurum, atau bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan. Yang dimaksud bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan adalah manakala kita umat Islam di bulan-bulan yang saya sebut tadi, yaitu bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan juga bulan Rajab. Maka apabila di keempat bulan ini panjenengan semua banyak melakukan hal-hal yang bersifat baik, terutama hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya kita meningkatkan tidak hanya sholat 5 waktu atau sholat 5 fardu, tapi juga kita menambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Sholat sunat rawatib kita lakukan, sholat tahiyatul masjid kita lakukan, dan sholat malam atau sholat tahajud kita laksanakan. Begitu juga kita di bulan Muharram ini, kita melakukan hal-hal yang baik, yaitu mau melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa yang diajarkan oleh Rasulullah, terutama di bulan Ashhurul Hurum ini, selain dilakukan pada bulan-bulan yang lain, ayo kita tingkatkan di bulan Ashhurul Hurum ini. Kita tingkatkan sholat Senin dan Kamis, puasa Senin dan Kamis. Kemudian kita puasa Yaumul Bid,
tanggal 13, 14, 15 tengah bulan. Dan kita juga mencoba untuk berpuasa Daud. Sekarang puasa, besok tidak. Contoh kebaikan berikutnya, misalkan di bulan Muharram atau Asyura ini, panjenengan punya anak perempuan yang sudah cukup untuk menikah, punya anak laki-laki yang sudah siap menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, menjadi orang yang siap menjadi tulang punggung bagi istri dan anak-anaknya. Monggo di bulan Muharram ini, terutama bagi kita yang berkeyakinan Islam adalah Islam yang benar, agama yang benar, maka di bulan-bulan ini apabila semua yang saya sebutkan panjenengan lakukan, insya Allah akan berpahala yang oleh Allah pahala itu dilipat gandakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak orang berkeyakinan, terutama di bulan Muharram atau orang Jawa mengatakan bulan Asyura atau bulan Syuro. Maka di bulan Syuro ini banyak orang memiliki keyakinan bahwa di bulan Syuro ini apabila kita mau menikahkan anak-anak kita, maka orang-orang terdahulu yang tidak paham tentang agama Islam, maka mereka mengatakan, jangan anakku, kau jangan pernah mengambil bulan Syuro ini untuk mantu, maka jadinya nanti anakmu dan menantumu tidak keberuntungan yang kau dapatkan, tetapi situasi keluarganya akan menjadi berantakan, berujung kepada kematian atau lain sebagainya. Misalkan kita punya anak yang sudah cukup umur untuk berkhitan, maka diperbolehkan untuk berkhitan. Tetapi orang dulu mengatakan, jangan anakku, jangan engkau menghitankan anakmu di bulan Asyura ini, karena kelak kalau kamu mau melanggar apa yang diyakini oleh orang-orang terdahulu, maka anakmu kelak akan menjadi anak yang durhaka dan celaka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu semua hanya diyakini oleh orang-orang kafir. Itu semua hanya diyakini oleh orang-orang yang tidak paham Islam. Karena Islam yang menjadi patokan atau acuan atau rujukan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Memang saudaraku, di bulan Muharram atau Asyura ini ada kejadian yang luar biasa. Yaitu di bulan Asyura atau Muharram ini, seorang Raja Fir'aun yang terus-menerus mengejar-ngejar Musa sebelum dia puas untuk membunuhnya. Hingga pada akhirnya Nabi Musa dengan bala tentaranya atau pengikut-pengikutnya lari dikejar oleh Fir'aun sampai di pinggir laut. Maka saat itu juga Allah menciptakan di tengah laut itu ada jalan, karena itu permintaan Nabi Musa. Maka ketika Nabi Musa jalan di tengah-tengah laut yang oleh Allah dikun fayakun menjadi jalan, lewatlah Nabi Musa beserta pengikutnya. Tetapi seiring Nabi Musa sudah sampai ke daratan yang aman, maka diikuti oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Yang terjadi saudara-saudara, air yang awalnya terbelah menjadi dua akan dikembalikan oleh Allah, dan matilah Raja Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Ini terjadi pada bulan Muharram atau bulan Asyura. Kemudian ada lagi peristiwa yang juga terjadi pada bulan Asyura, yaitu seorang Raja Namrud, saudara, yang secara terus-menerus membenci perjuangan beliau Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ditangkap, kemudian dibakar hidup-hidup. Apa yang terjadi saudaraku? Di bulan Muharram atau Asyura ini, beliau Raja Namrud dihancurkan dalam kondisi yang mengenaskan. Itu terjadi di bulan Asyura. Inilah keyakinan orang kafir. Maka di bulan Asyura ini katanya mereka merupakan bulan yang penuh dengan bala. Tetapi bagi kita saudara-saudaraku, bulan ini bulan penuh kedurhakaan. Bulan ini bukan bulan yang penuh banyak celaka. Tetapi bulan ini adalah bulan Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan oleh Allah. Maka barang siapa di antara kita semuanya, panjenengan semua, melakukan banyak kebaikan di bulan-bulan seperti ini, maka pahalanya kalau di bulan lain panjenengan hanya mendapatkan 1, 5, dan 10,
Tetapi manakala kebaikan itu panjenengan lakukan di bulan Asyura atau Muharram ini, akan dilipat gandakan. 1 menjadi 10, 10 menjadi 30, 30 menjadi 60. Seperti itulah saudara-saudaraku apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Muharram juga identik dengan pergantian tahun. Artinya apa saudara-saudaraku? Ketika kita sudah masuk tahun baru Islam, sebagai orang Islam tentu wajib ada usaha-usaha yang harus kita tingkatkan. Apa itu saudara-saudaraku? Paling tidak kita ada semangat perbaikan di tahun baru ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ayo kita melepaskan beban-beban dosa. Muhasabah dan mengingat kembali hari-hari yang telah kita lalui. Adakah kewajiban yang pernah kita abaikan? Atau larangan Allah yang pernah kita langgar? Setelah itu, kita berupaya untuk memperbaikinya dengan mengganti kewajiban yang pernah ditinggalkan dan memperbanyak amal soleh agar dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan kita di masa yang lalu. Di dalam surat Al-Hud 114 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu saudara-saudaraku dapat menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan iringilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan yang kita lakukan. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini, ayo kita memacu diri dalam kebaikan. Fastabiqul khairah. Ayo kita berlomba-lomba melakukan kebaikan. Saatnya memacu diri untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Bersegera dalam kebaikan, bahkan jika perlu berlomba dalam kebajikan bersama orang-orang yang saleh yang ada di sekitar kita. Dalam kondisi yang ideal, seorang mukmin saudaraku sejatinya adalah orang yang tidak puas untuk selalu berbuat baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yasba' mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah." Seorang mukmin tidak akan pernah kenyang berbuat baik sampai dia berakhir di surga. Bahkan sahabat Rasulullah yang terkenal dengan Khulafaur Rasyidin, beliau Utsman bin Affan pernah mengatakan, "Lau taharat qulubukum ma syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kalian bersih, pastilah hati tersebut tidak akan kenyang dari firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah saudara-saudaraku yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini. Sehingga apabila kita mau belajar dan belajar, memahami apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah, maka dengan mengerti hukum-hukum yang ada dalam ajaran Islam, insya Allah hati kita menjadi ringan, hati kita menjadi peduli terhadap keselamatan kita di akhirat kelak. Karena apa saudara-saudaraku? Setiap perbuatan yang kita lakukan pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu saudara-saudara, apa yang Allah ciptakan pada diri kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya nanti selain mulut akan berbicara sendiri-sendiri di hadapan Allah tentang perkara-perkara apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, kaki kita pakai jalan kemana. Kelak semuanya akan berbicara di hadapan Allah tentang perkara apa yang panjenengan lakukan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, di akhir usia kita ini, maka sering-seringlah kalian untuk tidak, sekali lagi, untuk tidak meninggalkan sholat Jumat.
Karena sholat Jumat yang kita lakukan saat ini merupakan momentum-momentum yang Allah ciptakan dalam rangka menghapus dosa-dosa kita di masa lalu dan di masa yang akan datang. Maka yang perlu kita ingat, di saat khatib naik mimbar, khatib selalu tidak lupa mengucapkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan terburu panjenengan mati dulu sebelum Islam kalian menjadi benar-benar sempurna. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat untuk saya secara pribadi dan umumnya kepada panjenengan semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.